Ya Tuhan, sebagai manusia kami terbatas. Kami tidak tahu apa yang menjadi hari depan kami. Kami tidak tahu apa yang menanti kami di depan sana ketika kami akan segera mengakhiri tahun 2015 dan memasuki tahun 2016. Kami tidak tahu peristiwa-peristiwa apa yang akan kami alami di tahun depan. Dan terkadang itu membuat kami takut, khawatir, gelisah. Tetapi kami bersyukur Tuhan ketika kami memiliki Tuhan yang mengetahui hari depan kami. Karena itu Tuhan, kami bisa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, ketika kami akan bersama-sama sekali lagi belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, biar firman-Mu itu yang sekali lagi boleh menguatkan kami, memberikan kami satu pengharapan bahwa sesungguhnya kami bisa menggantungkan, menyerahkan seluruh hidup kami ke tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Terima kasih Tuhan, Kau tolong dalam waktu beritaan firman ini, biar Kau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan ini, dan biarlah sekali lagi melalui firman yang akan disampaikan itu, iman kami boleh semakin diperteguh. Berfirmanlah pada setiap kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Demi Kristus Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk teman-teman. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Shalom. Ya Bapak Ibu, ketika saya ada di depan sini mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya. Ibu Hana kok jadi cowok gitu ya. Kalau kita ngelihat di warta itu yang tertulis di situ pengkhotbahnya Ibu Hana, tetapi yang di sini yang muncul Bapak Hanes. Ya jadi di sini saya menggantikan Ibu Hana karena ya waktu yang lalu sempat jatuh dan akhirnya ya kakinya terbatas, itu kurang bisa bergerak dengan bebas, jadi saya gantikan. Sedih ya Bapak Ibu ya, malam Natal kok malah jatuh. Habis perayaan malah ada kecelakaan dan akhirnya ya terjadilah seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca berita di sore tadi sebelum kesini, itu ada satu berita yang judulnya itu tidak ada Natal putih di Den Haag. Tidak ada Natal putih di Den Haag. Apa maksudnya? Jadi rupanya di Den Haag itu selama beberapa tahun terakhir dulu itu ya, kalau Natal itu selalu turun salju. Jadi semuanya itu kelihatan putih. Tetapi sekitar 5 tahun belakangan ini nggak ada salju yang turun karena pemanasan global, bumi semakin panas. Jadi akhirnya ya Natal itu nggak putih lagi. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita di Indonesia tentunya kita nggak mengalami yang namanya Natal putih gitu ya, karena di Indonesia nggak pernah turun salju. Tetapi apakah ketika kita memperingati Natal pada tahun ini kita juga masih mengingat Natal yang putih, dalam artian Natal yang penuh keceriaan, Natal yang penuh sukacita, atau malah sebaliknya gitu ya, Natal kita itu menjadi Natal yang hitam, Natal yang kelam. Setelah kita sekian tahun gitu ya, belasan kali atau mungkin puluhan kali kita merayakan Natal, masihkah ketika kita menyambut Natal itu kita ada sukacita di dalamnya? Atau justru ya ini sekedar menjadi satu ritual yang rutin, satu acara yang kita peringati tahun ke tahun sehingga akhirnya kehilangan maknanya. Bapak Ibu sekalian, Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu itu sempat berkata itu ya, ketika dia melihat di Paris yang sempat ada tindakan terorisme itu ya, pengeboman dan lain sebagainya di berbagai belahan bumi yang lain. Paus Fransiskus itu mengatakan Natal menjadi tidak bermakna, hanya sebuah sandiwara karena dunia itu lebih memilih untuk berperang. Natal yang katanya sukacita, Natal yang katanya damai, itu dikatakan tidak lebih dari sandiwara. Gereja-gereja mungkin merayakannya tiap tahun, tetapi sekedar perayaan, nggak ada sukacita, nggak ada damai di dalamnya. Perang tetap terjadi, tindakan terorisme tetap ada, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidup di sini itu ya, mungkin dalam konteks kita nggak berperang, nggak ada terorisme di sini, dan mungkin juga Natal yang lalu semuanya berjalan dengan baik, aman-aman saja itu ya.
Kita bisa merayakan Natal tanpa ada satu kendala apapun yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi apakah ketika kita melewati momen Natal pada tahun ini kita juga masih tetap bisa bersuka cita? Mungkin ketika kita tiba pada Natal tahun ini gitu ya, kita kurang bisa bersuka cita. Kenapa? Karena ada masalah-masalah, ada pergumulan-pergumulan yang masih belum terselesaikan tuh ya. Dalam usaha tuh ya, usaha yang lesu, yang enggak kunjung membaik, pekerjaan yang bermasalah tuh ya, keluarga yang enggak harmonis. Ataupun juga masalah dalam pelayanan, ada ketidakcocokan sana sini itu, dan sampai momen Natal ini, sampai di penghujung tahun ini masalah-masalah itu belum kunjung selesai. Sehingga akhirnya ya kita melewati Natal, oke lah perayaan, kita bisa ikut perayaan, kita bisa secara dari luar kelihatan wah kita sama-sama bersuka cita memuji Tuhan, tetapi sesungguhnya dalam hati kita tidak bersuka cita. Ketika kita mengalami satu permasalahan yang berat ya, pergumulan tuh ya, yang enggak selesai-selesai. Mungkin di situ kita pernah merasa lelah, kita ngerasa putus asa itu ya. Sehingga akhirnya Natal itu juga ya menjadi momen yang sekedar lewat. Enggak membawa sukacita, enggak membawa damai di dalam hati kita. Bahkan mungkin kita mulai mempertanyakan tuh ya, apa sih makna Natal ini kalau akhirnya pergumulan kita, permasalahan kita masih belum terselesaikan sampai saat ini. Kita mendengar khotbah-khotbah Natal, sukacita, damai diberikan kepadamu, tapi nyatanya toh masalah kita enggak selesai-selesai. Dalam kondisi yang demikian, apakah kita masih bisa melihat penyertaan Tuhan yang selalu diberitakan ketika Natal itu tiba? Bagaimana kita bisa melihat penyertaan Tuhan di tengah segala pergumulan kita? Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk sama-sama belajar. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan diambil dari Matius, Injil Matius pasalnya yang pertama. Injil Matius pasalnya yang pertama, kita akan membaca ayat 21 sampai yang ke-23. Matius 1 ayat 21 sampai 23, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Silahkan Bapak Ibu Saudara-saudara menyimak Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu sekalian, tema kita di kebaktian terakhir, bagian minggu terakhir pada tahun ini dia adalah Immanuel. Satu kata yang saya yakin sudah sering kali kita dengar tuh ya, mungkin sudah ratusan bahkan ribuan kali kita mendengar kata Immanuel. Mungkin sudah puluhan kali juga kita mendengar khotbah tentang Immanuel. Dan kita sudah tahu betul apa sih arti Immanuel itu. Seperti yang dikatakan di sini itu ya, Immanuel, Allah menyertai kita. Tapi sekali lagi pertanyaannya, beserta yang bagaimana? Menyertai yang bagaimana ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam kesulitan? Apakah Tuhan masih menyertai? Kalau Tuhan menyertai, kenapa kok kita masalahnya enggak selesai-selesai itu ya, malah seolah tambah-tambah terus itu ya. Natal, Immanuel, Tuhan beserta kita, tapi mana masalah kita enggak selesai-selesai. Kalau Tuhan menyertai, kenapa Dia mengizinkan kita mengalami kesulitan, kesusahan? Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa Immanuel di sini memiliki dua aspek yang terkandung di dalamnya. Immanuel yang artinya Allah menyertai di situ. Yang pertama berarti bahwa Allah itu memegang kontrol. Allah memegang kontrol. Bapak Ibu sekalian, Matius menuliskan kelahiran Yesus itu merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya yang diberitakan pada bangsa Israel kira-kira 700 tahun sebelumnya. Dikatakan di situ di ayat 23, Matius mengutip perkataan Nabi Yesaya, nubuat Nabi Yesaya bahwa seorang anak gitu ya akan lahir dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Seorang anak akan lahir dan dinamakan Immanuel. Tentunya anak ini mengacu kepada pribadi Yesus. Tetapi kalau kita perhatikan, Yesus tidak pernah dipanggil dengan sebutan Immanuel.
Perjanjian Baru gitu ya. Yesus ya dipanggilnya dengan Yesus atau disebut Kristus dia, tapi nggak pernah dipanggil dengan nama Immanuel. Bahkan kalau kita lihat di ayat 21 itu di situ juga dikatakan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah ini kok ada dua itu yang dinamakan Yesus atau Immanuel nih, yang mana yang benar? Bapak Ibu sekalian, baik Yesus ataupun Immanuel dia mengacu kepada satu pribadi yang sama, tetapi dua nama ini memiliki arti masing-masing, makna masing-masing itu ya. Yesus yang itu digunakan sebagai nama personal, nama panggilan dari bayi yang akan lahir itu menyatakan apa yang akan dilakukan oleh bayi itu. Apa yang akan dilakukan? Yesus itu artinya adalah Allah menyelamatkan, dan seperti yang ditegaskan di ayat 21 begitu. Di situ dikatakan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi nama Yesus ini menyatakan apa yang akan dilakukan oleh bayi itu. Dia akan menyelamatkan manusia dari dosa. Dan kemudian yang kedua, nama Immanuel itu. Immanuel ini bukan merupakan satu nama panggilan, tetapi ini merupakan satu nama deskriptif yang menjelaskan siapa sih bayi yang lahir itu, siapa sih anak laki-laki yang akan lahir itu. Dia adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Jadi bayi itu adalah Allah yang beserta dengan manusia. Ketika bangsa Israel tuh ya dalam masa-masa setelah kitab Maleaki sampai kelahiran Yesus, mereka mengalami 400 tahun masa-masa yang disebut masa-masa kegelapan, masa antar perjanjian. Di situ selama 400 tahun nabi tidak ada yang muncul, tidak ada yang menyuarakan suara Tuhan, dan penglihatan-penglihatan juga tidak ada. Karena itu dianggap Tuhan itu sudah nggak peduli dengan bangsa Israel. Tuhan sudah nggak mau tahu dengan apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Tetapi ketika Yesus lahir, di situ Tuhan membuktikan bahwa dia itu tidak diam. Dia bukan Allah yang tidak peduli, tapi dia justru mempedulikan umatnya. Tuhan yang dianggap sudah tidak beserta dengan Israel, di situ dia turun dalam pribadi seorang Yesus, seorang bayi yang menyatakan kehadirannya di tengah-tengah manusia. Dia bukan lagi Allah yang jauh, tetapi dia justru Allah yang hadir di tengah-tengah manusia. Immanuel ini menyatakan bahwa Allah tidak meninggalkan manusia. Dalam pandangan deisme itu mengatakan Allah setelah menciptakan alam semesta, menciptakan dunia ini itu ya, dia kemudian membiarkan dunia ini, nggak peduli lagi, dunia mau rusak ya sudah biarin itu ya. Pokoknya sudah nyiptain, sudah ditinggal. Tetapi Allah kita bukanlah Allah yang demikian. Ketika manusia pertama Adam itu jatuh dalam dosa, semua ciptaan ini menjadi korup, menjadi rusak. Dan di situ akhir umat manusia sudah jelas, yaitu kebinasaan, kematian kekal. Tetapi di tengah segala kondisi yang rusak, di tengah segala kondisi yang hancur, di situ Allah masih memegang kontrol. Allah masih bisa menyediakan satu jalan keselamatan bagi manusia, sehingga manusia bisa terhindarkan dari kebinasaan. Di situ Allah peduli, menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan kasihnya, menunjukkan kemahakuasaannya, karena dia masih bisa memegang kontrol di tengah segala kondisi yang rusak itu. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 7, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang sang pencipta itu mau menjadi ciptaan, mau mengosongkan dirinya menjadi manusia. Tujuannya satu, yaitu untuk menyelamatkan manusia, seperti arti nama Yesus itu sendiri. Anak Allah menjadi manusia supaya kita, para manusia yang berdosa ini, bisa menjadi anak-anak Allah. Immanuel gak berarti bahwa pengikut Kristus itu gak akan mengalami peristiwa buruk. Tapi Immanuel itu berarti bahwa Allah itu bisa memakai segala peristiwa buruk yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di tengah segala peristiwa buruk, permasalahan, pergumulan yang kita hadapi, Tuhan itu masih memegang kontrol. Dia masih berkuasa. Dia masih mampu mengubahkan segala kondisi permasalahan kita itu menjadi satu yang baik. Kita melihat contoh yang paling jelas itu dalam kehidupan Yusuf anak Yakub. Kita tahu kisahnya ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, ketika dia menjadikan budak, ketika dia difitnah, ketika dia dipenjara. Segala peristiwa buruk itu dialami oleh Yusuf. Siapa sih yang mau mengalami peristiwa buruk itu? Siapa sih yang tahan mengalami peristiwa buruk seperti itu? Mungkin
Saya pikir ketika Yusuf mengalami peristiwa-peristiwa itu, dia juga sempat bertanya itu ya, di mana Tuhan? Kenapa kok Tuhan gak beserta denganku? Tetapi kita melihat akhir yang indah di sana ketika Tuhan memakai segala peristiwa buruk itu untuk mendatangkan satu kebaikan yang lebih besar. Tuhan memakai Yusuf untuk segala peristiwa buruk yang Yusuf alami untuk mendatangkan satu kebaikan yang lebih besar, yaitu Yusuf dipakai untuk memelihara satu kehidupan bangsa yang besar, memelihara Yakub sekeluarga, memelihara anak-anak Yakub yang menjadi cikal bakal bangsa Israel. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita sangat mungkin peristiwa buruk itu terjadi. Saya kira dalam kehidupan ini nggak mungkin kita selalu mengalami hal-hal yang senang, yang sukacita. Tapi pasti ada permasalahan, ada pergumulan di dalamnya. Tetapi yang menjadi pengharapan kita adalah bahwa Tuhan itu memegang kontrol atas hidup kita. Sehingga ketika masalah itu terjadi, ketika pergumulan itu melanda hidup kita tahu ada satu pribadi yang berkuasa atas semuanya itu. Kita tahu Tuhan masih bisa mengubahkan itu untuk mendatangkan satu kebaikan bagi kita. Seburuk apapun peristiwa yang kita alami, seberat apapun pergumulan, permasalahan yang kita hadapi, Tuhan masih bisa memegang kontrol, memakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Itu Immanuel yang pertama, Allah memegang kontrol. Immanuel yang kedua berarti Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ketika Allah itu dikatakan beserta dengan kita, itu ya berarti bersama-sama dengan kita. Kalau bersama-sama dengan kita, itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau tidak pernah meninggalkan kita, tentunya ia adalah pribadi yang selalu hadir bersama-sama dengan kita, selalu tahu apa yang kita lakukan. Kita tahu Allah itu pribadi yang maha hadir dan maha tahu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Dan ini tampak dengan jelas kalau kita membaca dalam satu bagian Mazmur, di Mazmur 139. Di situ digambarkan dengan jelas bagaimana Allah itu mengetahui seluk-beluk diri kita. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Saya mengajak kita membuka satu bagian dari Mazmur 139. Mazmur 139. Saya akan membacakan ayat 2 sampai 4 dan dilanjutkan ayat yang ke-7. Mazmur 139. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Di sini digambarkan dengan jelas bagaimana Allah itu selalu beserta dengan kita. Allah itu tahu setiap apa yang kita alami. Dikatakan di situ sebelum kita ngomong pun, sebelum kita berkata-kata, Tuhan sudah tahu apa yang akan kita ucapkan. Kemanapun kita pergi, di situ juga ada Allah itu ya. Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu. Itulah Allah yang Immanuel. Secara konsep saya pikir kita semua tahu itu ya, sudah paham benar hal ini. Tuhan maha hadir, Tuhan maha tahu. Tetapi seringkali secara praktisnya kita melupakan hal ini. Secara praktisnya kita tidak bersikap sesuai dengan pemahaman kita akan Allah yang maha hadir dan maha tahu. Terkadang secara nggak sadar kita itu mengkotak-kotakkan Allah itu ya. Kalau kita lagi kebaktian, lagi persekutuan, lagi memuji Tuhan, disitulah Allah ada. Ketika berada di tempat-tempat suci, tempat-tempat ibadah, di situ Allah hadir. Ketika kita merasakan diri kita diberkati itu ya, kita merasakan hadirat Tuhan menjamah kita, oh di situ Allah ada. Akhirnya itu ya, kita menjadi Kristen yang namanya Kristen perasaan, atau bahasa kalau anak zaman sekarang Kristen baper. Segala sesuatu dirasa-rasa. Wah, aku merasakan Tuhan hadir di sini, berarti di situ ada Tuhan. Di sana aku nggak merasakan Tuhan hadir, berarti di sana nggak ada Tuhan. Akhirnya kita mulai mengkotak-kotakkan, di gereja ada Tuhan, tetapi bagaimana dengan tempat-tempat yang nggak suci, seperti tempat-tempat perjudian, tempat-tempat pelacuran? Apakah Tuhan nggak ada di sana? Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, hati kita disentuh, kita bisa nangis-nangis di situ. Wah, di sini Tuhan ada, Tuhan hadir. Tapi bagaimana ketika kita nggak menikmati ibadah itu ya? Wah, di sini nggak ada Tuhan. Gereja ini ternyata nggak ada Tuhannya. Aku pindahlah ke gereja lain yang ada Tuhannya.
Kita mengkotak-kotakkan kehadiran Tuhan. Seolah-olah kalau kita nggak merasakan ada Tuhan, di situ berarti Tuhan nggak ada. Kalau kita nggak merasakan hadirat Tuhan, berarti di situ Tuhan tidak hadir. Tuhan tidak tahu perasaan kita. Ketika kita akhirnya ini menjadi akhirnya kita menjadi orang-orang yang di gereja dengan di luaran sikapnya itu beda. Kenapa? Karena di gereja itu bisa bersikap baik seperti orang kudus. Karena menganggap di sini Tuhan melihat, ini rumah Tuhan, harus jaga sikap supaya kudus. Banyak saudara-saudara seiman gitu ya. Harus bisa menjadi pribadi yang baik. Tetapi ketika dalam pekerjaan gitu ya, ketika dalam lingkungan pergaulan, atau mungkin ketika kita sendirian gitu ya, wah nggak ada orang yang lihat, di situ kita bisa bebas melakukan tindakan-tindakan dosa. Karena kita menganggap nggak ada seorang pun yang melihat, nggak ada seorang pun yang tahu. Padahal sungguhnya Tuhan tahu. Ketika kita berpikir negatif, melakukan dosa dalam pikiran kita, itu ya orang-orang nggak tahu. Jadi kita merasa itu nggak apa-apa. Toh orang-orang nggak tahu, aku nggak nyakitin orang. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Sekalipun kita tidak mengatakan, sekalipun kita tidak melakukannya. Ketika kita merasakan hidup diberkati, bisa pelayanan dengan semangat. Tapi ketika merasakan aduh kok permasalahan berat ya, akhirnya mau kok pelayanan. Wah Tuhan gak beserta dengan aku, ngapain pelayanan? Bapak Ibu sekalian, jika kita memahami dengan sungguh-sungguh konsep bahwa Allah itu maha hadir, Allah itu maha tahu, tentunya hal-hal seperti tadi tidak akan terjadi. Jika kita mengerti kalau Tuhan itu maha tahu, maha hadir dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan Dia tahu, maka seharusnya kita juga menjaga kelakuan kita, sikap hidup kita, supaya kita tetap bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bukan cuman ketika kita ada di lingkungan gereja, bukan cuman ketika ada saudara-saudara seiman di sekitar kita, tapi sekalipun kita berada sendirian di kamar yang terpencil, terkunci, tidak ada seorang pun yang melihat, di situ kita juga tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan malah kita merasa bebas melakukan tindakan-tindakan dosa. Sekalipun orang lain tidak melihat, Tuhan melihat. Sekalipun orang lain nggak tahu, Tuhan tahu. Sekalipun kita menghadapi satu pergumulan, permasalahan yang berat, seolah-olah Tuhan itu nggak ada, itu ya Tuhan nggak menyertai kita, doa Tuhan nggak jawab, tapi Tuhan tetap ada beserta dengan kita. Immanuel berarti Tuhan beserta dengan kita, dan hal itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah kita juga beserta dengan Tuhan? Apakah kita juga mengizinkan Tuhan itu hadir beserta kita dalam kehidupan kita? Ketika kita mengatakan Allah itu Allah yang Immanuel, apakah kita sungguh-sungguh sudah melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita? Atau seringkali kita masih menyingkirkan Tuhan? Ketika kita butuh, kita baru datang sama Tuhan. Tuhan kok Immanuel, tolong aku, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita nggak butuh, kita menyingkirkan Tuhan. Tuhan itu seolah-olah nggak hadir dalam hidup kita. Tuhan itu seolah-olah nggak tahu apa yang kita lakukan. Apakah dalam pekerjaan kita, aktivitas kita, kita sudah menyediakan diri kita untuk hidup beserta dengan Tuhan? Kita sudah melibatkan Tuhan di situ, membiarkan Dia yang memimpin, menyertai setiap apa yang kita lakukan, sehingga perbuatan kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Apakah ketika kita mengatakan Tuhan itu sebagai Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, dalam pikiran kita itu menganggap Tuhan sebagai Tuhan, sebagai Allah yang maha baik yang menolong kita, atau kita menganggap Tuhan itu sebagai pesuruh kita? Kalau butuh gitu ya, Tuhan tolong dong ini, Tuhan tolong dong itu. Apakah itu yang ada di pikiran kita ketika kita mengatakan Tuhan itu Allah yang beserta dengan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk menyaksikan sebuah tayangan, sebuah klip yang menggambarkan bagaimana Tuhan itu selalu berserta dengan kita, bersama-sama dengan kita di setiap momen kehidupan kita.
Bapak Ibu sekalian, saya lahir dalam sebuah keluarga Kristen. Papa saya seorang guru sekolah minggu, dia aktif tuh ya, mantan majelis juga. Tapi saya anaknya ini malah nggak suka pergi sekolah minggu. Jadi tiap kali hari Minggu tiba, saya selalu cari-cari alasan apa ya supaya saya nggak perlu datang sekolah minggu. Jadi bisa dibayangkan saat itu saya tidak mengenal secara pribadi siapa itu Yesus. Dan di situ justru saya malah adalah seorang anak yang mudah marah-marah itu ya. Kalau ada kejadian kecil yang nggak sesuai dengan keinginan saya selalu marah-marah. Dan siapa yang saya salahkan? Tuhan tuh ya. Saya selalu marah-marah. Tuhan kenapa kok begini? Tuhan kenapa kok begitu ya? Ketika ada masalah-masalah yang tidak sesuai dengan apa yang saya kehendaki, tuh. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Sampai suatu ketika kelas 5 SD, mama saya itu kena kanker paru-paru. Di situ setelah sekian berapa bulan dia, sekian lama, segala usaha dilakukan untuk mengobati, doa-doa dan lain sebagainya, tapi ternyata pada akhirnya mama tetap meninggal. Nah, pada saat itu saya mengalami satu kehilangan yang sangat besar, kesedihan yang sangat besar karena saya sangat sayang pada mama, saya sangat dekat dengan mama saya. Tetapi satu hal yang bisa dibilang berbeda saya rasakan pada waktu itu adalah saya sama sekali tidak ada kemarahan pada Tuhan. Saya yang dulunya untuk hal-hal kecil saja selalu menyalahkan Tuhan, ketika saya menghadapi satu kehilangan yang sangat besar ini, saya tidak bisa marah, saya tidak bisa kecewa, saya tidak bisa jengkel pada Tuhan. Tapi justru di saat-saat itulah saya merasakan Tuhan yang begitu dekat dengan saya. Tuhan yang menyayangi saya. Ketika saya membaca satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 18, di situ Tuhan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Ketika saya membaca itulah saya menyadari, walaupun mama saya sudah tidak ada, tetapi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan saya. Meskipun saya sudah tidak punya mama, tapi saya memiliki seorang Bapa surgawi yang tidak akan pernah meninggalkan saya, yang tahu segala sesuatu yang saya rasakan. Dan disitulah justru melalui momen kehilangan itu, saya merasakan Allah yang Immanuel itu. Saya mulai mengenal Allah yang Immanuel itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, saya rasa tidak jarang kita menghadapi satu permasalahan, pergumulan yang berat. Dalam momen-momen itu, ketika kita mulai merasa lelah, kita merasa putus asa, kita doa, tapi kok nggak selesai masalahnya. Di situ mungkin kita mulai bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, apakah Engkau masih besertaku? Tetapi ketika masalah itu sudah terlewati, kita melihat ke belakang, kita menengok ke belakang, di situ kita tidak bisa memungkiri bahwa Tuhan menolong kita melewati semuanya. Tuhan menyertai kita dalam setiap permasalahan kita. Tuhan tidak pernah terlambat menyatakan pertolongannya bagi kita. Tapi justru seringkali kitalah yang terlambat untuk menyadari pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, Allah adalah Allah yang Immanuel. Sekali lagi, Allah adalah Allah yang Immanuel. Dia adalah Allah yang selalu beserta dengan kita, seperti gambaran dalam klip tadi. Setiap momen dalam kehidupan kita, setiap apapun yang kita lakukan, sesungguhnya Allah itu hadir. Ketika nggak ada seorang pun yang peduli pada kita, nggak ada seorang pun yang melihat kita, memperhatikan kita. Di situ sesungguhnya Allah memperhatikan kita. Di situ sesungguhnya Allah tetap peduli kepada kita. Ketika kita menghadapi satu permasalahan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita menghadapi satu momen yang bahagia, pribadi yang paling senang melihat kebahagiaan kita itu adalah Yesus sendiri. Ketika kita merasakan satu duka cita yang begitu mendalam, satu-satunya pribadi yang mengerti, satu-satunya pribadi yang merasakan kedukaan yang kita alami itu juga adalah Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun mungkin kita tidak merasakan kehadirannya, tetapi Yesus itu selalu bersama-sama dengan kita. Seperti janjinya dalam Matius 28 ayat 20 bagian akhir. Yesus berkata, "Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan tidak berjanji hidup kita akan mudah, tetapi Dia menjanjikan kalau Dia akan menyertai kehidupan kita senantiasa. Tuhan tidak menjanjikan kalau kita ikut Dia, kita akan mengalami satu hidup yang lancar-lancar, baik-baik, tanpa kesulitan, tanpa pergumulan. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati semuanya itu. Mungkin
di akhir tahun ini, di penghujung tahun ini kita masih ada permasalahan-permasalahan, pergumulan yang kita hadapi. Yang mungkin sudah sekian lama kita doakan, tetapi rasanya kok nggak selesai-selesai. Rasanya kok Tuhan masih belum menjawab. Kita mungkin di momen-momen itu sulit merasakan kehadiran Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, aku tetap menyertaimu, aku tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin ketika kita akan memasuki tahun 2016, melewati tahun ini itu ya. Ada kekhawatiran, ada kecemasan, ketakutan menghadapi tahun yang baru. Kita nggak tahu apa yang menanti kita di depan sana. Bagaimana tahun depan, apakah kondisi usaha kita semakin membaik, apakah keluarga kita akan semakin membaik, apakah segala pergumulan, sakit penyakit kita juga akan terselesaikan atau justru akan semakin parah dan lain sebagainya. Mungkin kita ada ketakutan seperti itu. Tetapi sekali lagi Tuhan berkata, Dia menyertai kita. Kita nggak tahu hari depan, tetapi kita tahu Tuhan memegang hari depan kita. Tuhan memegang kontrol atas kehidupan kita. Tuhan selalu hadir. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita alami dan Dia selalu beserta dengan kita. Pertolongannya akan dinyatakan pada waktunya. Tuhan selalu menyertai hidup kita. Dia memberikan Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Sekali lagi penyertaan Tuhan itu tidak perlu diragukan. Di tengah kondisi yang paling terburuk dalam hidup kita pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi pertanyaannya sekali lagi, apakah kita juga beserta dengan Tuhan? Apakah kita di tengah segala pergumulan itu kita tetap bersama-sama dengan Tuhan atau justru kita meninggalkan Tuhan? Pertanyaannya bukan lagi apakah Tuhan beserta dengan kita, tetapi adakah kita tetap berpegang pada firman-Nya? Adakah kita tetap mau berjalan berserta dengan Tuhan? Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ketika sekali lagi kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang memegang kontrol atas seluruh kehidupan kami, Allah yang selalu hadir di setiap momen dalam hidup kami, dan Allah yang Maha Tahu setiap pergumulan, setiap permasalahan yang kami hadapi. Tuhan, seringkali ketika kami menjalani kehidupan kami yang mungkin penuh pergumulan, penuh permasalahan, di situ kami lupa bahwa Tuhan beserta dengan kami. Di situ kami tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, sesungguhnya penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu tidak ditentukan dengan perasaan kami. Penyertaan Tuhan tidak ditentukan dengan apakah kami bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi penyertaan Tuhan itu sesungguhnya bergantung pada kesetiaan Tuhan, kepada janji Tuhan yang berkata Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, tolong kami, ingatkan kami senantiasa, supaya sekalipun ketika kami tidak bisa melihat Tuhan, mata hati kami tertutup oleh beratnya permasalahan pergumulan yang kami alami, kami boleh tetap mengingat janji Tuhan ini. Kami boleh tetap mengingat bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh tetap mengingat bahwa sesungguhnya Tuhan tetap memegang kontrol atas kehidupan kami. Sehingga di setiap pergumulan, setiap permasalahan yang kami alami, Tuhan tetap bisa memakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan tetap hadir beserta dengan kami. Tuhan, tolong khususnya ketika kami akan memasuki tahun yang baru, mungkin ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada ketakutan untuk menghadapi hari depan. Kami sebagai manusia, sekali lagi, kami adalah orang-orang yang terbatas. Kami tidak bisa tahu apa yang akan terjadi, apa yang menanti kami di depan sana. Tapi kami bersyukur kami tahu siapa yang memegang hari depan kami.
Ajar kami Tuhan untuk tetap menggantungkan harapan kepercayaan kami kepada Engkau. Ajar kami Tuhan untuk tetap boleh hidup beserta dengan Engkau. Ajar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Sehingga kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara di sini, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berbicara dalam hati setiap kami, mengingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel itu, yang selalu beserta dengan kami. Sehingga kami tidak perlu takut untuk menghadapi hari-hari kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.